Di sini kita akan coba bahas bareng ya, uh, hukum kedua termodinamika. Nah, yang pertama kita akan mulai dari belajar hukum kedua dulu, hukum kedua dan aplikasinya. Nah, hukum kedua ini kita mulai dengan bunyi dulu. Nah, bunyi dari hukumnya apa? Bunyi dari hukumnya itu intinya kalor itu mengalir dari titik dari temperatur yang lebih panas ke temperatur yang lebih rendah. Ini hukumnya kayak gini. Nah, aplikasi dari hukum kedua termodinamika ini apa? Nah, aplikasi ini kita akan mengenal adalah dua mesin. Pertama itu adalah siklus Carnot, dan yang kedua itu kita akan punya siklus refrigerant. Nah, kita mulai dari siklus Carnot dulu ya. Nah, dasarnya siklus Carnot ini tujuannya adalah melepas kalor ya, melepas kalor. Habis itu kita akan dapat energi. Nah, makanya di sini siklus Carnot ini atau kita sebut dengan mesin panas ya, itu lambang itu pasti kayak gini. Kita punya kalor masuk, ini tuh kalor masuk. Nah, kalor masuk ini dia tuh akan dikonversikan menjadi listrik melalui si mesin panas ini ya. Ini tuh kerja atau listrik hasil, sebutlah kayak gini ya. Nah, cuman nyatanya dari hukum kedua ini menyatakan kalau Q1 ini gak akan sama dengan W. Makanya dia tuh muncul efisiensi ya. Efisiensi ini yang menentukan kalau dia tuh adalah Q1 per W kayak gitu. Nah, makanya dari mesin panas ini pasti ada kalor yang kebuang ya. Ini kalor terbuang akibat efisiensi itu gas 100%. Nah, kalau misalnya efisiensinya itu 100%, yang terjadi apa? Yang terjadi berarti dari kalor ini pasti akan semuanya ke sini kan, 100% ya. Jadi ini tuh gak bakal ada ya. Cuma nyatanya karena berlaku efisiensi, jadi mesin tuh gak mampu performa untuk mengkonversi semua energi yang Q1 itu agar menjadi W ya. Jadi anggapannya Q1 ini kita anggap sebagai misalnya bahan bakar ya, bensin. Nah, bahan bakar yang katakanlah misalnya 1 liter itu 10 liter itu gak akan 100% konversi menjadi listrik ataupun energi lain dipakai untuk menggerakkan kendaraan misalnya ya. Pasti akan ada panas yang terlepas kayak gitu. Maksud konteks tadinya itu dari hukum kayak gini. Nah, akibatnya apa? Akibat itu dari siklus Carnot ini kita kan tadi punya rumusnya itu adalah ini ya, efisiensi. Oh ya, sorry, ini kebalik, W per Q1. Nah, kayak gini. Ini tuh kalor umpan atau kalor masuk ya. Sedangkan kalau ini tuh adalah kerja hasil ya. Terus kalau mesin panas gini kan kita tadi belajar kalau hukum 2 itu kalor mengalir dari temperatur tinggi ke rendah. Makanya ini kan kalornya sedang mengalir ya, dari sini keluar. Nah, maka kalornya itu di sini tuh pasti temperatur lebih tinggi ya. T1 itu adalah temperatur tinggi ya, sedangkan temperatur 2 ini adalah temperatur yang lebih rendah ya. Kita simbolkan T1 itu lebih kecil dari T2 kayak gini. Nah, lalu kita kan punya rumus efisiensi ini satu. Nah, habis itu kita di sini belajar namanya neraca massa ya. Ini belum dipelajarin, cuman ini berhubungan dengan termodinamika. Nah, neraca massa ini adalah in sama dengan out ya.
kalian kalau perhatiin panas ini, yang in tuh ini kan, ini in, yang ini sama ini tuh out, betul. Nah makanya ini itu adalah Q1, outnya itu adalah W tambah Q2. Nah makanya kita dapat kalau W itu sama dengan Q1 min Q2. Nah makanya di efisiensi ini kita bisa ubah ini jadi Q1 min Q2 per Q1. Nah jadilah ini tuh 1 per Q2 per Q1 kayak gini. Ini rumus kedua ya. Lalu kalau misalnya efisiensi sama dengan 100% ya, katakanlah ini ideal untuk Carnot, maka yang terjadi adalah ini tuh 1 ya, karena 100%. Ini tuh jadi ini tuh bakal jadi Q1 sama dengan Q2. Ini akan jadi W sama dengan Q ya. Nah cuman karena 100% berarti kan Q2 nya sama dengan 0 kan, karena efisiensi sama dengan enggak gini. Kalau misalnya efisiensi 100%, maka kita akan dapat kalau ini tuh bakal jadi Q2 per Q1 ya. Nanti bakal jadi Q1 sama dengan Q2 ya. Ini kalau efisiensi 100%. Nah habis itu kalor ini punya rumus, dia tuh M massa dikali entalpi ya. Entalpi ini berarti H2 min H1. Nah entalpi ini bakal punya rumus, dia itu adalah kapasitas panas dikali delta T1. Ini berarti Cp dikali delta T2. Nah kan di sini kita dapat kalau Q ini akan berhubungan dengan temperatur ya. Makanya saat efisiensi sama dengan 100%, kita bakal dapat rumus baru kalau Q1 per Q2 sama dengan T2 per T1. Ya harusnya kayak gini. Oke, habis ini kita udah bahas aplikasi pertama yaitu siklus Carnot. Nah habis ini kita punya namanya tuh siklus refrigeran. Nah siklus refrigeran ini mirip kayak namanya, yaitu pendingin ya. Nah di si refrigeran ini, kalau tadi kan mesin panas tuh temperatur tinggi ke rendah ya, melepas kalor. Kalau refrigeran tuh dia tuh menerima kalor, tujuannya biar agar keluaran tuh dingin, menerima kalor biar dingin. Nah makanya kita masukin kalor di sini. Kalau di mesin mesin refrigeran. Nah di mesin refrigeran ini kita masukin lagi nih, ini tuh adalah Q2 tuh kalor masuknya kalau di sini ya. Nah, cuman dia tuh kasih Q2 ini temperaturnya rendah, sedangkan keluaran ini dia pengen punya temperatur yang tinggi ya. Tujuannya kenapa oh enggak, ini salah ya. Ini awalnya bentar, ini kan dingin, harusnya ini lebih rendah, ini tuh tinggi ya. Bentar, oke lanjut. Yang benar tuh jadi siklus refrigeran tuh dia tuh dari rendah mau ke tinggi. Ini kan jelas dari temperatur rendah ke tinggi ini kan melawan hukum ya, alias dia tuh tidak spontan
Nah, maka dari itu kita perlu ngasih dorongan nih. Dorongan itu berupa listrik kerja. Makanya kalau misalnya kita punya kalornya itu temperatur rendah mau kita tinggiin, maka kita butuh kerja di sini, tambahan kerja. Oke. Makanya di sini kita bakal punya neraca energinya itu itu sama dengan Q2 tambah W sama dengan Q1. Nah, habis itu efisiensi di sini kita namain COP. Ya. Apa itu COP? COP itu adalah coefficient performance. Coefficient of performance. Nah, si COP ini punya rumus keluar dia tuh rumusnya Q2 per W kayak gini. Ini ada ralat, ini tuh jadinya adalah T1 per T2 sebanding, ya, ralat. Oke, jadi kita udah kenalan sama rumus-rumus di sini. Nah, habis itu kita masuk ke bahasan kedua, itu entropi. Nah, apa itu entropi? Singkatnya, ada kita dapat di atas itu kan Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2. Betul? Nah, dari sini kita bisa ubah jadi itu jadi Q1 per T1 sama dengan Q2 per T2 kan. Ini sama dengan. Dari sini kita ubah jadi Q1 per Q2 per bukan gini. Kita ubah jadi Q1 per T1 dikurangin Q2 per T2 sama dengan 0. Nah, ini itu adalah entropi. Ya, entropi ini akhirnya kita simbolkan dengan delta S sama dengan ini dG per T. Ya, jadi dia itu satuannya kalor per waktu. Jadi satuan dia itu adalah kita katakan kilojoule per Kelvin, misalnya kayak gini satuannya. Nah, lalu si kalor ini kita pakai. Nah, jadi si entropi ini kan ada entropi reversible sama irreversible. Ya, jadi kalau kita mau nyari entalpi reversible, kita pakainya nyarinya kalor reversible. Kita bagi waktu. Ya, ini akan sama dengan nilai kalor irreversible. Nah, tapi kalau misalnya kita mau nyari irreversible itu pakai kalor dari irreversible kayak gini, maka ini salah gitu, nggak bisa. Yang benar pakai ini rumus yang valid ya. Nah, habis ini kita diajarin kalau entropi ini adalah fungsi keadaan. Ya, fungsi keadaan ini artinya dia itu adalah penjumlahan prosesnya. Nah, misalnya gini, gue punya delta S ini ya merupakan 500 kilojoule per Kelvin. Nah, karena entropi ini tuh nilai entropi total ya. Nah, gue bisa nih pecah delta S total ini menjadi 1, 2, 3 kayak gini, 3 entropi. Misalnya aja ini tuh adalah 300, ini tuh 150, ini 50 joule. Makanya ketiganya pas dijumlahin adalah 500 kilojoule per Kelvin. Ya, kalau masih bingung, ini bisa ada di visualisasinya. Misalkan kita mau dari sini ke sini, ya,
ini entropi totalnya itu adalah 500 kJ per Kelvin. Nah cuman kita bisa cicil titik-titik ini jadi buah jadi 3, 1 2 3 kayak gini, 1 2 3. Nah ini 300, 150, ini 50. Nah ini kalau dijumlahin totalnya itu kan bakal jadi 500 juga kan, sama kayak ini, sama kayak cara langsung yang total. Jadi fungsi keadaan tuh adalah penjumlahan prosesnya kayak gitu. Nah terus dari sini kita belajar perubahan entropi tergantung dari si sistem ya, tergantung dari prosesnya. Misalnya kita punya sistem proses isotermal. Nah kalau isotermal dia tuh otomatis energi dalamnya 0 ya. Kalau energi dalamnya 0, nanti kita bakal dapat Q sama dengan min W. Nah habis ini akan sama dengan ini ya, integral PdV, atau finalnya itu adalah nRT per V ya. Kenapa gini? Karena P itu sama dengan nRT per V, ini gas ideal persamaannya, makanya jadi kayak gini rumusnya. Nah habis itu ini kan kalor ya, kita dapat kesimpulan kalau kalor itu adalah nRT per V dV. Nah sedangkan entropi itu kan ini kan entropi itu, betul gak? Nah makanya ini tuh entropinya itu bakal jadi nR per V dV ya. Kenapa gini? Karena kan si D ini kita tuh mengandung nRT per V ini dV, sedangkan ini adalah T kayak gitu. Nah makanya bisa coret di sini, makanya jadilah persamaan kayak gini ya. Ini persamaan entropi kalau dia tuh isotermal. Nah ini belum selesai ya, masih ada integral. Nah intinya dia tuh bakal jadi nR dan V2 ya, min dan V1. Nah karena ini logaritma, kita bisa ubah ini jadi apa, nR dan V2 per V1. Oke ya, sifat logaritma. Lalu dari sini kita bisa manfaatin kalau P itu adalah sebanding 1 per V ya, makanya akan dapat entropi isotermal itu sama dengan N dikali R dikali ln P1 per P2 kayak gini. Ini ln. Oke. Nah itu baru yang isotermal. Nah kita lanjutin gimana kalau entropi pas dia tuh isobar. Entropi kalau dia pas isobar, maka kita pakai delta S nya itu adalah N Cp dt per T. Nah kenapa kayak gini? Nah karena pada saat isobar ya, saat isobar nilai Cp itu akan sama dengan dV per dt ya. Ini pada saat P konstan. Nah makanya dari sini kita dapat kalau si Q itu sama dengan Cp kali T ya. Masukin ke sini, ini kan aslinya Q per T kan kalau entropi itu. Nah dari sini kita dapat kalau delta S nya itu akan sama dengan N Cp dan T2 per T1 ya. Ini tuh kasus kalau T nya itu sama dengan angka konstan ya. Tapi bisa juga si delta S ini akan menjadi N kali A nilai T2 per T1 tambah B ini T2 min T1 tambah setengah C ini T2 kuadrat min T1 kuadrat. Nah ini rumus dipakai kalau
T-nya sama dengan fungsi temperatur. Ya, misalnya bentar. Ini maksudnya kalau CP deh, bukan T. Ini kalau CP. Misalnya CP-nya itu sama dengan 0,8. Wah, ini kan konstan ya. Nah, cuman beda halnya kalau misalnya CP-nya itu fungsi temperatur. Ya, misalnya CP-nya itu senilai 2,3 dari temperatur saat itu. Ini kan adalah fungsi dari temperatur. Kalau kayak gini kita pakai rumus ini. Oke, nah habis itu kita punya proses ketiga, yaitu isometrik. Si isometrik ini nama lain dari isohorik ya. Nah, dari isohorik ini kita bisa pakai Q-nya itu sama dengan DU ya. Nanti ini akan jadi CVDT. Nah, kenapa kayak gini? Karena pada saat V konstan ya atau isohorik, nah maka berlaku nih kalau CV ini sama dengan Q per T kayak gini, makanya juga kayak gini. Nah, kita bisa masukin ini adalah kayak gini. Nah, ini bakal jadi NCV dan T2 per T1. Ini kalau CV konstan. Bisa juga ini tuh K dan tambah B T2 min T1 tambah setengah C kayak gini. Kita pakai ini kalau CV nya itu adalah fungsi temperatur ya. Habis itu kita pelajari kalau misalnya adiabatik. Kalau dia adiabatik dia tuh Q-nya kan 0. Nah, karena Q-nya 0 otomatis delta S juga 0 begitu. Nah, yang E ini adalah misalnya kasus non isotermik dan non adiabatik ya. Misalkan kita punya ada titik 1 mau ke titik 2. Nah, titik 1 ke 2 ini kita sebut dengan non isotermal sama non adiabatik. Titik akhir didapat dia tuh 500 kJ per Kelvin. Nah, cuman kan kasus kayak gini kan dia tuh gak bisa ditentuin ya berapa pakai rumus apa. Makanya kita pakai pendekatannya ini tuh dipecah dulu. Jadi misalnya isobarik ya, lalu ini kita selesaikan dengan isotermik kayak gitu. Misalnya dari delta S isobarik kita dapatnya itu 300, sedangkan kalau dari delta S isotermik kita dapat 200. Karena kalau dijumlahin sama dengan 500 kan ya. Jadi kalau misalnya ada kasus kayak gini, kita jumlahin 2 proses kayak gitu. Maka kita bisa katakan delta S12 ini akan sama dengan delta S isobarik ditambah delta S isotermik ya. Nah, nanti bakal jadi ini tuh CPDT per T. Ini bakal jadi misalnya min R. Nah, gini misalnya. Habis itu ada yang F. F ini lebih kompleks, yaitu entropi proses
pencampuran biner. Nah, terus selain pencampuran biner ada juga entalpi pada saat perubahan entropi perpindahan panas. Nah, dua kasus ini kayaknya jarang muncul, makanya ini cuman cukup baca di PPT aja, gak perlu dipahami lebih dalam ya. Habis itu kayak udah lewat ya. Kita sekarang lanjut ke kerja ideal ya. Kerja ideal dan kerja musnah, atau kita sebut W loss di sini ya. Nah, kita dapat W ya. W ini adalah listrik. Nah, tapi apakah listrik ini sama dengan 100%? Ya, jawabannya tidak ya, karena bakal ada W yang terbuang ya, sehingga dari sini kita bisa katakan adalah W loss itu sama dengan W ideal dikurangin W asli, kayak gitu. Nah, kita bahas dari kasus W kalau buat sistem tertutup. Nah, kalau W sistem tertutup ini kita langsung rumusnya itu adalah min delta S dikali temperatur lingkungan ya, kita tambahkan dengan tekanan lingkungan dikali delta V ditambah Q nyata ya. Sedangkan kalau misalnya kerja buat sistem terbuka, ini kan tutup, ini terbuka, kita langsung pakai rumus W loss nya itu min T lingkungan dikali delta S total, kayak gini. Nah, nanti kita bakal punya efisiensi kerja, efisiensi termodinamik ya. Ini W nyata per W ideal dikasih ini mutlak. Nah, ada juga efisiensi M ya. Efisiensi M ini rumusnya W nyata per W reversible. Nah, kalau ini efisiensi termodinamika, yaitu bakal punya rumus T lingkungan dikali dengan delta S per Q nyata. Kayak gini. Ini kita cukup apain rumus saja, nggak bakal dibahas lebih lanjut. Nah, dari sini bakal muncul ke topik ketiga nih. Topik ketiga ini namanya kita punya energi bebas Helmholtz ya. Jadi si energi bebas Helmholtz ini yaitu adalah dia itu berhubungan dengan kerja yang hilang ya. Jadi si Helmholtz ini atau gas si A, rumusnya itu adalah U dikurangin TS ya, atau ini tuh WRF sama dengan dikurangin PDV rumusnya. Nah, jadi si delta A ini artinya adalah kerja maksimum
yang bisa dipakai. Nah, tapi ini tuh buat kasus isotermik. Nah, cuman kalau buat kasus isotermik ditambah isobarik, maka kita pakai rumus V ideal sama dengan delta A ditambah V lingkungan dikali delta V. Kita pakai rumus ini. Sedangkan ini tuh adalah sebenarnya Gibbs tuh V ideal. Nah, lalu yang terakhir, yang empat tuh kita ada istilah baru namanya eksergi. Eksergi itu artinya kerja maksimum yang dapat diperoleh. Nah, jadi si eksergi ini dirumuskan dengan delta H dikurangin T0. Nah, ini nanti ada rumusnya itu adalah kayak misalnya selisih dari eksergi ini yang ideal yang keluar kita bagi dengan masuk ya. Jadi di sini tuh udah selesai bahasannya, kurang lebih cuman sekumpulan rumus ya. Jadi yang penting tahu kapan harus pakai eksergi, kapan pakai A, kapan pakai H, kapan pakai A, kapan pakai G. Itu harus tahu kondisinya tuh serata isotermik, isobarik, atau misalnya kasusnya itu isotermik. Jadi inti dari hukum 2 ini kita harus pandai cari rumus yang tepat ya. Makanya penting buat tahu kondisinya tuh lagi konstan di tekanan, temperatur, isobarik segala macam gitu. Oke. Itu aja buat videonya, semoga bisa dimengerti. Terima kasih.